warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan pribadi sosial. Bimbingan pribadi sosial yaitu suatu bimbingan yang diarahkan kepada individu atau sekelompok orang untuk dapat membantu dan mengatasi permasalahan peserta didik yang terkait dalam aspek kehidupan pribadi individu, baik dalam segi mental seseorang dan dalam kehidupan sosial, baik segi pergaulan, sikap toleransi, serta kerjasama yang bertujuan untuk melengkapi individu hingga memiliki sarana yang cukup bagi individu dalam melaksanakan fungsi sosial. Lalu, di sini ada pengertian bimbingan pribadi sosial menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada menurut Samsu Yusuf. Bimbingan pribadi sosial adalah sebagai suatu upaya membantu individu dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan keadaan psikologis dan sosial klien, sehingga individu memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah-masalah dirinya. Lalu diperkuat juga dengan pendapat Ahmad Junika, yang dimaksud dengan bimbingan pribadi sosial adalah untuk membantu para individu dalam menyelesaikan masalah-masalah pribadi sosial, contohnya pergaulan, penyelesaian konflik, dan penyesuaian diri. Bimbingan pribadi sosial juga merupakan usaha bimbingan dalam membantu menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dialami peserta didik, baik pribadi maupun sosial, dan mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ainunisa dari kelompok 2 mata kuliah BK Remaja dengan NIM 22851700012. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan pribadi sosial. Menurut Syamsu Yusuf, secara rinci menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan pribadi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, teman sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sifat toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif, antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif, sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis, memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Yang keenam, memiliki respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat dan harga dirinya. Yang ketujuh, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas dan kewajibannya. Yang kedelapan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahim dengan sesama manusia. Yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik, baik bersifat internal maupun dengan orang lain. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Dari pemaparan tersebut, dapat kita ketahui bahwa tujuan dari layanan bimbingan pribadi sosial adalah membantu peserta didik untuk dapat mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mampu memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, bersikap respek terhadap sesama dan diri sendiri, mengambil keputusan secara efektif, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, dan dapat menyelesaikan konflik pribadi maupun sosial. Berkaitan dengan pribadi sosial, hendaknya seorang konselor mengusahakan beberapa hal berikut demi pendampingan kepada peserta didiknya. Yang pertama, mengenal diri, keluarga, teman, dan orang lain. Yang kedua, masalah pergaulan, hubungan dengan keluarga dan teman. Yang ketiga, menyelesaikan konflik dengan orang tua, teman, dan diri sendiri. Keempat, penyesuaian diri dengan lingkungan. Yang kelima, masalah perkembangan diri, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual.
Yang keenam, memotivasi diri, mengendalikan diri, menghargai orang lain, dan percaya diri. Dan yang terakhir, nilai-nilai hidup kebenaran, keadilan, kejujuran, kesetiaan, cinta kasih, tanggung jawab, kedisiplinan, ketekunan, kebersihan, dan mengatasi rasa malu, rasa minder, dan rasa takut berlebihan. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan pribadi sosial yang ingin dicapai melalui proses bimbingan. Sebenarnya di sini hampir mirip atau hampir sama materi yang sebelumnya atau yang tujuan-tujuan bimbingan pribadi sosial. Yang pertama itu memiliki kesadaran diri. Di sini dia paham sama dirinya sendiri, mungkin dalam terkait kelebihan ataupun kelemahannya, baik fisik maupun psikisnya. Terus yang kedua, dapat mengembangkan sikap positif. Di sini dia mengembangkan sikap positifnya seperti respect terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Terus membuat pilihan secara sehat. Dia bisa memilih keputusannya sendiri sesuai dengan apa yang diinginkannya tanpa paksaan dari orang lain. Terus mampu menghargai orang lain yang tadi sebelumnya bersikap respect terhadap orang lain, menghormati orang lain, seperti itu. Terus yang selanjutnya, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas ataupun kewajibannya. Terus yang selanjutnya, mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi. Di sini dia memiliki kemampuan atau keterampilan human relationship atau interaksi sosial, mungkin bisa dalam bentuk persahabatan ataupun yang lainnya dengan temannya. Selanjutnya, dapat menyelesaikan konflik. Di sini dapat menyelesaikan masalah-masalahnya baik dalam dirinya maupun dengan orang lain. Terus yang terakhir, dapat membuat keputusan secara efektif. Ia dapat mengambil keputusan tanpa menimbulkan adanya permasalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepriana dengan NIM 22851171003. Di sini saya akan menjelaskan fungsi bimbingan pribadi sosial. Nah, dalam fungsi bimbingan pribadi sosial ada beberapa poin. Yang pertama, berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan pribadi sosial, konselor secara berkesinambungan memfasilitasi individu agar mampu menjadi agent of change atau agen perubahan bagi dirinya dan lingkungannya. Konselor juga berusaha membantu individu sedemikian rupa sehingga individu mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah. Yang poin selanjutnya itu pemahaman diri secara penuh dan utuh. Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya serta kesempatan dan tantangan yang ada di luar dirinya. Pada dasarnya, melalui bimbingan pribadi sosial diharapkan individu mampu mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang utuh dan penuh seperti yang diharapkan, sehingga individu tidak memiliki kepribadian yang terpecah dan mampu mengintegrasi diri dalam segala aspek kehidupan secara utuh, selaras, serasi, dan seimbang. Yang selanjutnya, belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya. Yang selanjutnya, berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat
Bimbingan pribadi sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku yang baru, yang lebih sehat. Yang selanjutnya, belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Melalui bimbingan pribadi sosial, diharapkan individu dapat dengan spontan, kreatif, dan efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan inspirasinya. Yang terakhir, individu mampu bertahan melalui bimbingan pribadi sosial. Diharapkan individu dapat bertahan dengan keadaan masa kini dan dapat menerima keadaan dengan lapang dada dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiatunisa akan melanjutkan materi terkait dengan bimbingan pribadi sosial di SMA. Layanan bimbingan pribadi sosial di SMA pada umumnya bertujuan untuk memfasilitasi siswa agar siswa mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial, serta memecahkan masalah-masalah sosial yang ada di hadapinya. Layanan bimbingan pribadi sosial di SMA ini juga dapat membantu mengembangkan potensi dalam beberapa hal. Yang pertama, bersikap respek atau bisa dikatakan menghargai dan menghormati terhadap orang lain. Kemudian juga membantu siswa memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap tugas, peran, dan sosialisasinya. Kemudian ada memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau bisa dikatakan dengan human relationship. Selanjutnya juga memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Selain itu, bimbingan pribadi sosial di SMA juga bertujuan memantapkan kepribadian siswanya supaya siswa dapat berkembang sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya dan juga dapat mengembangkan kemampuannya untuk dapat melakukan penyesuaian dengan norma yang ada di lingkungannya, entah itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya. Kemudian dalam layanan bimbingan pribadi sosial ini sangat memperhatikan aspek-aspek perkembangan siswa secara pribadi. Layanan bimbingan pribadi sosial sangat memperhatikan aspek-aspek perkembangan siswa secara pribadi dan juga memperhatikan segala karakteristik dan beragamnya permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian materi layanan bimbingan pribadi sosial di SMA ini meliputi standar kompetensi kemandirian peserta didik dalam layanan bimbingan pribadi sosial bagi siswa. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, aspek-aspek perkembangan siswa tersebut, ada beberapa materi yang dapat diberikan untuk siswa dalam layanan bimbingan pribadi sosial. Yang pertama, mempelajari cara-cara menghindari konflik. Yang kedua, mempelajari cara-cara pengambilan keputusan dan pemecahan masalahnya secara objektif. Yang ketiga, ada mempelajari keragaman interaksi sosial. Yang keempat, mempelajari perilaku kolaborasi antar jenis dan ragam kehidupan. Dan yang terakhir, mempelajari keunikan diri dalam konteks kehidupan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.